Timur, kita berharap mereka tahu tugas dan tanggung jawab perwilayah. Jadi kita berharap sinergi antara wilayah dengan Timur. Dengan itu harapan kita khususnya untuk Jawa Timur bisa bersih dari narkoba. Ke depan apa Pak rencana jangka panjang program ini? Nah, program akan datang apa? Program yang akan datang kita laksanakan yang paling urgent adalah penyuluhan atau pemberian materi GMI ke seluruh sekolah-sekolah. Kemudian yang jangka panjang kita harus membuat rumah rehabilitasi. Ada perwakilan dari DPW Kota Kabupaten yang sudah terbentuk itu 34 dari DPW Kota Kabupaten Sidoarjo. Kami baru perwakilan baru separuh, 50% yang hadir karena mungkin ada kegiatan yang bersamaan. Dengan harapan kami sudah sepakat satu visi untuk perang melawan narkoba dengan memberikan edukasi bahaya dampak narkoba di wilayah-wilayah masing-masing. Satu dan kedua, membentuk wilayah masing-masing menjadi desa bersinar atau kota bersinar. Untuk penempatan rehab uang itu gimana Bu ke depannya? Ya, kalau untuk rumah rehabilitasi tentunya kita harus koordinasi dengan ketua wilayah masing-masing karena garda mencegah dan mengobati, dari mencegah mengedukasi dan harus mengadakan tempat rehabilitasi. Kami berharap DPW Kota Kabupaten memiliki tempat rehabilitasi masing-masing dan kami akan memberikan panduan. Tentunya rehab itu harus sesuai dengan SOP yang ada dan harus sinergi dengan BNN terkait atau BNN provinsi. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Rakornas GMDM nomor 155 DPP GMM SK DPW 9 tahun 2024 tentang keputusan pengangkatan pengurus cabang organisasi Dewan Pengurus Wilayah Bakornas GMDM Kota Madiun. Menimbang 1. Bahwa dalam rangka kepentingan Bakornas GMDM dalam pengangkatan pengurus cabang organisasi 2. PBM mengenai pembukaan cabang. 3. Bahwa untuk pelaksanaan poin 1 dan 2 perlu dikeluarkan surat keputusan. Mengingat 1. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bakornas GMDM. 2. Agenda kerja Bakornas GMDM tahun 2024 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama berikut ini sebagai pengurus cabang dengan jabatan sebagai berikut. Nama: Hondas Ardianto SH, jabatan Ketua DPW GMDM Kota Madiun. Nama: Sulastri, jabatan Sekretaris DPW GMDM Kota Madiun. Nama: Siti Nurul Hayati, jabatan Bendahara DPW GMDM Kota Madiun. Kedua, sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini, maka nama-nama tersebut di atas adalah sah menjadi pengurus Bakornas GMDM cabang dengan jabatan yang tertera dengan periode masa bakti 2024 sampai 2029 serta membentuk kepengurusan sesuai peraturan yang berlaku. Selesai. Hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta hari Selasa tanggal 24 September 2024.
Irjen Pol Purnawirawan Doratus Aman Depari, Ketua Umum, dan Richard Noyawan Esa, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Mohon izin, masih di depan semua Bapak. Terima kasih. Waktu beliau menjabat sebagai Deputi Narkoba Nasional, yang mana saat itu beliau sangat mengetahui sekali bahwa tim BNN tidak sanggup untuk bekerja sendiri, membutuhkan relawan. Jadi beliau membuat GNDN sebagai relawan, yang mana relawan itu tugasnya adalah mensosialisasikan, jadi bukan memberantas, tapi mensosialisasikan tentang bahayanya narkoba. Dari dasar itu, Pak Arman Depari membentuk GNDN. Kemudian tugas apa sih yang dilaksanakan oleh GNDN? Yang pertama, terbentuk organisasi. Keabsahan organisasi itu ada susunan pengurus, ya. Kemudian ada papan nama, kemudian ada sekretariat atau kantornya. Jadi sudah ada itu dinas pendidikan terkait ke sekolah-sekolah. Kemudian juga ke Bakes Bangpol. Nah, jadi itu mohon bantunya, saya dampingi audiensi kemana. Ya. Biasanya di sini udah silakan ya, kursinya lupa, jadi agenda setahun. Untuk kegiatan ini kami berharap mengawali setelah kami bersilaturahmi audiensi pada Bakes Bangpol Jawa Timur, Bapak Edi, kami diminta satu terkait dengan penertiban administrasi pengisian biodata. Terima kasih, kita sudah lengkap, tinggal 4 wilayah daerah yang belum dilengkapi. Untuk DPW yang belum menerimanya yaitu ada 5. Yang baru kebentuk adalah DPW dari Kabupaten Ponorogo, dari Kota Roba. Ini sudah luar biasa. Bahkan kemarin kami dalam setiap hari itu pasti ada laporan, apalagi kemarin operasi tumpas. Operasi tumpas kemarin dari KP3 itu nangkap 4 orang di Jalan Kunti. Tapi Polrestabes Surabaya nangkap berapa? 24 dari Jalan Kunti. Ya, mungkin kita sudah gak asing lagi kalau kita bicara Jalan Kunti, itu adalah kampung narkoba di Surabaya. Tapi di sini kami berharap teman-teman atau rekan-rekan di sini kalau sudah mendapatkan amanah, mohon izin untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Ya, insya Allah Tuhan itu pasti memberikan kita yang terbaik dan memberikan rezeki kita berlimpah-limpah. Ya. Dan saat ini saya melihat beliaunya dari Kota Blitar. Beliaunya itu berjalan 3 orang ya, Pak Ketua. Ya, di Blitar itu saya lihat dapat seragamnya memang yang gratis itu Ketua Sekretaris Bendahara. Saya sudah masuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan dinas lembaga lainnya, apalagi sekolah-sekolah. Karena apa? Karena tidak perlu ada modal, Pak. Banyak hal yang dilakukan dalam rangka mencegah. Beberapa program yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, kita langsung mendatangi BNN di kabupaten atau kota dalam rangka sinergi, baik itu
yang diadakan oleh BNN maupun yang diadakan oleh BMDM. Kita sering diajak sama-sama turun ke desa-desa atau ke sekolah-sekolah dalam rangka penyampaian pesan terhadap siswa dan masyarakat dan orang tua terkait narkoba. Jadi peran penting BMDM ini akan kelihatan ketika kita bergerak bersama BNN. Kalau BNN ini hadir di satu sekolah, BMDM pasti diajak. Tapi jangan lupa kita harus betul-betul komitmen dalam rangka menyampaikan pesan kepada para siswa dan masyarakat yang memang di situ peredaran narkoba itu luar biasa. Ketika kita sudah bekerja sama dengan BNN, maka kerjasama kita selanjutnya adalah dengan kepolisian. Di situ kita sampaikan pesan bahwa BMDM ini relawan anti narkoba yang sudah bergerak bersama BNN. Pemerintah kota, sehingga jaringan untuk mensosialisasikan BMDM insya Allah tidak ada kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ketua atau Pak Gedi, yaitu ketika musim ajaran baru kita diundang menjadi narasumber untuk acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK, termasuk yang di bawah naungan Kementerian Agama. Materi yang kita sampaikan memang masih 70% adalah tentang bahaya narkoba. Tetapi ada materi-materi lain yang sekarang lagi viral yang juga diminta, yaitu bullying atau kekerasan pada anak. Ini yang kita sampaikan. Termasuk yang terakhir kemarin hari Rabu kita diundang oleh Dinas DP3AP 2KB Kota Blitar untuk mengajak dan support berkomitmen kepada para pelaku UMKM di Kota Blitar dalam rangka untuk memberikan komitmennya melindungi anak-anak. Akhirnya saya masuk ke organisasi besar, termasuk BSAP, Bonek, terus organisasi himpunan pelaku seni jarana. Yang terakhir saya masuk ke para pedagang. Nah, kebetulan dari beberapa organisasi yang saya hubungi, setelah beberapa waktu kita kerjasama, justru saya dijadikan ketua di beberapa organisasi. Saya lebih mudah. Jadi pergerakan saya lebih ke organisasi. Jadi kalau dulu di jaranan itu sebelum main kalau nggak mendem nggak jaranan gitu. Jadi kita pelan-pelan di bawah. Jadi dilarang keras untuk sebelum main mendem, nggak ada sekarang. Alhamdulillah itu jadi komitmen. Terus juga di PSAT, dulu kalau ada acara kopdar, kalau nggak biarpun di outsourcing. Terus kemudian saya terus lobby bagaimana BMDM ini punya mesin uang. Itu saya lobby. Saya juga beberapa di wilayah saya itu ada banyak pergudangan. Saya juga alhamdulillah sebagai pengelola di situ. Terus kemarin saya berusaha cari pendapatan yang luar biasa, tidak hanya jutaan, bisa puluhan juta. Nanti untuk selanjutnya, karena ini momen Jawa Timur, nanti bisa kita komunikasi, dan saya siap untuk mensosialisasikan tiap-tiap DPW melalui DPP. Nanti selalu banding DPP bagaimana kita bergerak seperti ini, kita dapat jaminan hari tua, jaminan keluarga, dan kita mendapat penghasilan yang luar biasa. Mungkin itu dalam jangka panjangnya saya tetap optimis bahwa nanti BMDM harus punya mesin uang sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik kita juga
sesuai jadwal baru saya akan matur kepada ketua dan sekretaris. Seperti yang dikatakan tadi oleh saudara saya Pak Suwandi dan Bapak Fauzi tadi, bahwa kegiatan ini jangan ketua juga bilang bahwa kegiatan ini bersifat sosial dan amanah, ya. Tapi sangat yakin dengan adanya kita berkelompok di sini, adanya silaturahmi, insya Allah nanti akan adanya rezeki. Jadi di sini memang di dalam GMDM ini harus ada operasional untuk perjuangan ini. Jadi kami beberapa teman-teman kami membuat program. Kebetulan saya juga ketua Aspam Surabaya, Asosiasi Pengusaha Makan dan Minum. Jadi teman-teman yang bergabung di dalam GMDM nanti kita prioritaskan terhadap sertifikasi halal, NIB dan lainnya, asalkan mau berbuat di GMDM ini dengan semangat dan tanpa pamrih. Tapi kalau tidak, kita prioritaskan anggota-anggota kita yang ada di GMDM Surabaya. Termasuk kemarin dan hari ini saya akan bertemu dengan owner daripada skincare, di mana anggota-anggota GMDM Kota Surabaya, khususnya perempuan nantinya akan dibuatkan Tokopedia dan akan ada persentase untuk skincare-nya tadi. Sehingga dana-dana ini mereka dengan gendong ibitnya, berarti kamu harus berjuang di sini untuk bagaimana kita amanah di GMDM ini. Rekod saja dari beliau bisa masukkan ke tingkat kecamatan sampai ke desa. Dan ada lagi rencana kami memang ingin masuk ke perusahaan. Tentunya kami juga minta respon dari itu terkait hal ini. Jadi sementara ini jangka pendek hanya masih dalam tingkat sekolah. Untuk sekolah, alhamdulillah semua dapat respon. Kalau jangka panjangnya saya siap mendukung dari kepemimpinan DPW karena kami wilayah Jatim 2 otomatis di wilayah kabupaten dan kota Probolinggo dan Pasuruan. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan, dan lagi saya mau tampil nih karena nanti saya harus tampil pada acara ini pun saya harus bagi waktu antara hadir di GMDM dan acara seperti ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dirut dan juga Kaprodi direksinya ya, direktur produksinya kemarin di salah satu PT di daerah kami, yakni di PT Garam Persero. Ya semoga aja dari rencana itu, dan juga selain itu kami juga nantinya minta bantuan Bu ya. Kita mungkin kalau diminta dari DPD sendiri harus turun tangan, mungkin dari Dirut dan juga direksinya meminta, maka kami juga minta dukungan di situ. Ya di situ beberapa program yang kami sudah rencanakan, atas kurang dan lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Yang kami laksanakan yaitu kami sudah melaksanakan terjun ke sekolah-sekolah khususnya tingkat SD SMP. Namun untuk SMA dan SMK kami belum melaksanakan. Oleh karena itu, sesuai dengan itu kami sudah datang ke Dinas Pendidikan. Pada waktu itu ada kegiatan rapat rutin Korwil, koordinator wilayah. Di situ ada satu Kabupaten Bangkalan, ada 18 korwil. Kami datangi, kemudian kami nanti akan sowan ke kecamatan-kecamatan, akan menyampaikan tujuan kami di kecamatan itu pada waktu ada rapat K3S. Di situ sudah kami laksanakan sendiri di tempat saya sendiri di Kecamatan Buanyar. Khususnya kami sudah hampir 13 lembaga dari 34 lembaga yang sudah saya datangi. Namun dari hal itu kami juga menawarkan di masing-masing korwil dari 8 korwil itu kami sudah menyampaikan kedatangan saya ke sana hanya mau menyampaikan hal tentang P3N, P4GN, yaitu tentang penyuluhan. Dan kami utarakan sekali kalau kami datang ke sana jangan ada ini dan itunya sekali. Oleh karena itu pemerintah yang lakukan korban narkoba
muncul secara medis mungkin ya saya bilang atau mungkin rumah tangganya anak itu memang saya jelas dari lapangan. Baik Bapak Ibu pengurus dari DPD, kami belum bisa mengaturkan program karena memang kami baru dipilih, tapi yang jelas apa yang setelah jadi arahan dari DPD Jatim GMDN bahwa kami harus silaturahmi ke kalau dulu namanya Musbida, sekarang tiga pimpinan itu dari birokrasi, dari aparat keamanan, dari yang pasti dari BNN nanti kita bersama, dan kami juga minta mohon arahan dari DPD tentang apa yang harus kami lakukan karena kami baru dilantik belum tahu apa-apa yang harus kita lakukan. Dan untuk program jangka pendek setelah kita mendengarkan dari kawan-kawan di DPP lain yang jelas sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan mungkin nanti disiapkan tentang hal lain misalnya bahaya AIDS, efek dari narkoba, karena juga teman-teman saya juga dulu maksudnya pemerintah LPI. Jadi saya mohon arahan untuk itu. Saya sangat senang sekali masuk di pengurusan ini karena terkait juga dengan profesi saya sebagai lawyer yang sudah 26 tahun. Ngeri sekali terkait dengan narkoba, karena di setiap pengadilan yang saya lihat pemandangannya itu dari satu hari sidang ya, dari 100 perkara itu 70% dikuasai oleh narkoba, yang lainnya hanya sebagai apakah mengerikan untuk bangsa Indonesia. Itulah makanya hati saya bergerak untuk bisa membantu bagaimana generasi muda yang tak terangkat untuk pemakaian narkoba. Makanya gerakan GMDN ini saya sangat apresiasi sekali. Itu gerakan mencegah dan mengobati, karena bahayanya begitu besar untuk bangsa ini. Bagaimana kalau generasi muda yang sudah loyo di situ, bangsa ini akan dibawa kemana? Dan Kabupaten Malang ini bisa bersinergi. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, apalagi masih baru dan kepengurusnya masih sedikit. Kalau diambil pengurus harian 3 cuma 9 orang. Nah, ini dengan wilayah yang sebegitu besar, apalagi pendatang ada mahasiswa, pedagang dari luar kota itu masuk ke Malang semua. Batu pun sebagai kota wisata sangat rentan sekali dengan peredaran narkoba. Di Malang kota juga begitu, Bapak. Ya, dengan datangnya mahasiswa dari berbagai pulau, ya. Kalau kita tidak bergerak cepat, bahaya. Itu mohon petunjuk pada pimpinan yang ada di wilayah Timur untuk segera menindaklanjuti seperti apa ini program-program yang lain segera diikuti untuk Malang Raya. Saya kebetulan alhamdulillah sekarang sudah Kabupaten Probolinggo sudah bereskan. Pasuruan, Tongas kemarin saya ikut, walaupun ini sebatas awalnya saya mencemari mereka dengan sedikit lempar profil tentang GMDN. Terus terang saya ini pengurus GMDN awal dulu, waktu di THR itu saya kebetulan kadit religi. Saya ketiban campur terus mengkampanyekan dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis itu, karena itu yang menurut saya efektif untuk langkah preventif untuk pengobatan. Begitu juga dulu saya di PKBI, kampanye Advotor KB, waktu itu saya mahasiswa kelas semester 2 itu sudah mengkampanyekan
Asepto KB, padahal dulu punya cewek waktu itu. Tapi karena berangkat dari relawan terus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang gratis. Stop narkoba. Tuh. GMBM. Keren. Oke. Kami Garda Mencegah dan Mengobati DPD Provinsi Jawa Timur bersama DPW Kota dan Kabupaten Jawa Timur menyatakan Jawa Timur bersih narkoba, Jawa Timur bersih narkoba, Jawa Timur bersih narkoba. Terima